Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka meluncurkan rencana untuk membentuk aliansi militer politik raksasa yang disebutnya sebagai Segi Enam, Heksagon, untuk melawan kekuatan yang ia cap sebagai Islam radikal. Dalam pernyataan resmi di hadapan kabinetnya, Netanyahu merinci ambisi untuk merangkul India, negara-negara Arab, negara Afrika, Yunani, Siprus, hingga negara-negara Asia lainnya ke dalam poros baru pimpinan Israel. Manuver ini mengungkap kelicikan di balik retorika perang melawan radikalisme. Netanyahu sengaja mengaburkan ancaman dengan menyamakan poros Syiah, yang dimaksudkannya adalah Iran dan sekutunya, dengan poros Sunni radikal, yang didefinisikannya secara samar. Tujuannya jelas, membangun koalisi internasional di bawah kendali Israel, dengan membungkus ambisi ekspansi pengaruh sebagai misi penyelamatan global. Pertama, memanfaatkan ketakutan. Netanyahu bermain di isu identitas dan keamanan untuk menarik negara-negara seperti India dan Yunani, yang memiliki kekhawatiran sendiri terhadap ekstremisme. Ia menjual Israel sebagai kunci stabilitas. Padahal Israel sendiri adalah sumber utama konflik berkepanjangan di kawasan akibat pendudukan ilegalnya di Palestina. Kedua, membangun hegemoni baru. Alih-alih mencari perdamaian sejati, Netanyahu justru merancang struktur aliansi militer raksasa. Sebutannya tentang menjamin masa depan dan ketahanan kami, membuktikan bahwa poros ini dirancang untuk memperkuat dominasi Israel, bukan untuk menciptakan Timur Tengah yang damai. Ketiga, mendikte negara Arab dan Asia. Dengan menyebut keterlibatan negara Arab, Netanyahu secara tersirat ingin memastikan bahwa normalisasi yang sudah berjalan, seperti melalui perjanjian Abraham, harus berujung pada fakta keamanan yang tunduk pada agenda Israel. Negara-negara Asia dan Afrika juga diposisikan sebagai bagian dari benteng pertahanan Israel, tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kedaulatan mereka sendiri. Pernyataan Netanyahu ini sangat berbahaya karena berusaha membelah dunia berdasarkan garis agama secara sempit dan menguntungkan Israel. Wacana perang melawan radikalisme selama ini kerap menjadi tameng untuk membenarkan agresi dan intervensi. Fakta menunjukkan kebijakan Israel lah yang selama puluhan tahun memicu radikalisasi, terutama melalui penindasan sistematis terhadap rakyat Palestina dan perluasan permukiman ilegal yang terus berlanjut. Rencana poros baru ini adalah upaya terang-terangan untuk mengobarkan api permusuhan baru demi memperpanjang napas politik Netanyahu dan mempertahankan status quo pendudukan. Dunia internasional, terutama negara-negara yang disebutkan, harus cermat membaca kelicikan ini. Bukan aliansi militer yang dibutuhkan kawasan, melainkan keadilan, penghentian pendudukan, dan solusi damai yang setara bagi semua pihak, terutama rakyat Palestina yang terus menjadi korban utama dari politik adu domba ala Netanyahu.